mereka memang udah nggak di sini. Dulu mereka sahabatan, kemana-mana selalu berdua. Sampai yang satunya mau pulang karena ada kerabatnya yang meninggal. Si temennya ini mau ikut, tapi di jalan kecelakaan dan meninggal. Dan cerita hantu, aku takut. Halo semuanya. Welcome to Selembar Kisah. Jadi ini adalah segmen terbaru di YouTube channel aku, Afif Zahra. Jadi di segmen ini akan ada Bunda Ade. Ya, Bunda akan mengatakan sepatah 20 patah kata. Ini adalah Teteh Bunda Ade dan ini ada Mami Bad Habits. Ya udah. Oh ya udah nggak akan mengucapkan kata ya ini udah terlalu sering ada di channel YouTube saya. Terima kasih. Saya sudah bosan. Mami Bunda ini apa? Opa. Opa ini apa? Opa Indonesia ya? Opak. Kita akan mengucapkan sepatah dulu ucapan. Ya, makasih. Sudah, sangat cukup untuk kita semua untuk menjadi semangat. Ya. Jadi konten selembar kisah itu apa? Konten selembar konten selembar kisah itu jadi konten di mana kita akan membacakan cerita-cerita horor atau paranormal experience dari teman-teman online semua gitu. Nggak serem ngomong teman-teman online semua. Itu ya. Jadi kalian dari beberapa dari teman-teman online udah ngirimin cerita horor ya kan? Kemana? Udah siap? Agak deg-degan. Siap? Takut bacanya. Udah panik. Aku belum. Enggak, ini udah Udah agak-agak agak berasa ya. aura-auranya udah beda gitu loh. Ya, jadi kita akan bacain cerita-cerita horor kalian yang sudah Nanti aja. kalian kirim di Agak- email, oke? Agak malaman dikit lah. Enggak, di luar lagi gerimis. Enggak, ini sekarang jam berapa? Ini dulu aku belum turun. Jam berapa sekarang? Yang mereka kurang aja. Belum udah 30. Ya udah malam guys. Tadi habis hujan ya. Habis hujan, Masih gerimis sih. sampai hujan pun kita juga punya cerita. Iya, sampai hujannya juga masuk ke dalam rumah karena emang benar-benar suasananya horor, luar biasa horor. Dan kalian yang nonton ini coba lihat sekeliling. Jangan di skip ya. Ya, jangan di skip. Lihat di Jangan belakang bantu kalian melewat. juga. Jadi sebenarnya juga kita di sini bukan cuman berempat, ya kita udah ada emang Benar-benar ini kan kita berempat. enggak, kita udah nyiapin. Kita sebenarnya nggak cuma berempat, tapi kita berlima. Han sebelah kamu Han. Bukan? Tapi Anda. Iya kalian. Maaf ya ada dosa. Ya kalau kalian menontonnya berdua ya jadi berarti berapa? Berenam. Enam Kalau sama ibu bertiga kalian ya. bertujuh. Pokoknya jangan nonton. Pokoknya jangan nonton sendiri. Jangan nonton sendiri. Jangan pernah nonton sendiri guys. Kita mulai aja ceritanya. Sama om kalian. Ini ada judulnya Kisah Horor di Tempat Kerja. Nah ini nih tempat kerja nih. Biasanya yang lembur-lembur ya. Zara sendiri di sana. Yang pulang paling terakhir, yang sampai lantai dasar ketemu satpam, Pak pulang ya Pak gitu. Taunya bukan satpam. Bikin cerita sendiri. Pokoknya pas masuk lift itu loh. Creepy Iya. banget gak sih sendiri. Lift, udah. Pas lift Mau itu, naik tangga juga serem. Naik pas tangga lift, serem. ternyata gedungnya belum isi token. Yeah. Token. Token. Adipati Token. kan. Ya jangan dikata aja orang takut. Adik-adik. Dari Sheila Ananda. Oke. Halo Zahra, aku Sheila. Halo. Shalom saja. Halo. Halo. Iya. Aku mau bercerita pengalamanku di tempat kerja dan baru terjadi sekitar 2 bulan kebelakangan. Oh. 2 bulan bos. Masih anget ya. Fresh. Oke siap. Sebetulnya banyak sih pengalaman-pengalaman horor, tapi aku ceritain dari tempat kerjaku aja dan bukan hanya aku yang merasa dan melihatnya. Oke, kita mulai ya. Jadi kejadian ini tuh terjadi beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan ini. Itu terjadi di tempat kerja, yaitu di sekolah. Oh, karena kebetulan aku adalah pengajar di sekolah tersebut. Sekolah. Lebih serem dong. Karena ya apa tadi? Jadi waktu itu entah hari apa aku lupa, kita kan bergantian ke sekolah, guru-guru tidak full tim disekolahkan karena ya untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, makanya kita tuh bergantian untuk WFH dan WFO. Tuh, jadi tukar-tukaran gitu. Iya, karena corona. Awalnya sih kita biasa-biasa aja sampai setelah ngajar selesai pukul
pukul 11.30-an itu di sekolah kebetulan hanya berenam, aku dan 5 temanku, satunya laki-laki. Memang kita biasanya jadi orang paling terakhir pulang karena ya merasa betah aja kan di sekolah. Ya mungkin masih ngobrol, mungkin lagi ngapain. Kok aku nggak betah ya sekolah? Ya karena murid. iya. Yang penting murid sebenarnya. Nah jadi setelah zuhur itu kan kita sholat dan makan siang. Setelah itu kita suka masak-masak, bikin cece. Apa itu cece? Cece itu colak-colek yang cetakan telur gitu. Telur-teloran. Ini gimana ya disebutnya cece? Bikin klan kesel. Ya Allah. Bikin pasti. Nah kita biasanya masak-masak gitu kan di kelas yang biasa kita pakai barang-barang atau ruang guru gitu. Nah jadi setelah zuhur itu pada masak-masak di ruang guru. Kebetulan hari ini itu capsek lagi ada, jadi kita pindah ke ruang paling pojok yang dekat solokan. Di kamar mandi, pas solokan tuh biasanya kan di ujung-ujung gitu. Iya benar. Kebayang Itu sih kan tempatnya. tempatnya ini. Iya. Kebayang sih tempatnya. Dekat kamar mandi dan tempat ayunan. Mantap. Kebayang kan kelas di pojok banget, udah 1 tahun gak diisi, kalaupun diisi cuma 2-4 orang aja. Kalau ada anak pendamping ABK, gimana nggak horor ya kan? Nah udah gitu kita masak-masak lah di sana, kita mempersiapkan bahan-bahannya dan mulai memasak sampai selesai. Nah kita itu sambil ketawa-ketawa terbahak-bahak karena ngetawain temen yang makannya belepotan, yang ada yang kentut lah, wish, dan keunikan yang lainnya lah pokoknya. Terus asyar sudah tiba ya, kita selesai masak dan makan-makan. Masih lapar, terus akhirnya kita beli nasi padang. Wow. Kok jadi lapar ya? Kebetulan air minum di tabel kita habis dan harus diisi sambil bawa peralatan makanan ke dapur. Dan dapur juga agak jauh dari ruang guru kami. Kita berlima ke dapur untuk isi minum dan ambil alat makan. Temanku yang satunya cuma sendiri di ruang guru nunggu. Ini kasihan banget Aduh. sih. Sendiri lagi. Nah ketika di dapur keempat temanku dengar kalau temanku yang di ruang guru bicara keras banget, kayak lagi ngobrol. Tapi aku sendiri gak denger apa-apa. Kita balik kan ke ruang guru, terus keempat temanku ini menanyakan, tadi kamu ngomong sama siapa? Aku yang gak denger apa-apa heran dong. Ya udah akhirnya kita nggak bahas lagi. Selesai makan kita ngedenger ada gelas yang kayak dipakai, yang dikenakan ke gelas lainnya. Udah makin gak enak tuh. Terus kita centring kayak gitu ya. Terus udah nggak enak perasaannya, kita cepet-cepet pulang. Sebelum pulang kita siap-siap dulu gitu, beresin barang, beresin meja. Lagi siap-siap, tiba-tiba aku dan 2 temanku dengar bangku yang digeser di ruangan pojok serta gagang pintu yang dibuka di kelas pojok yang tadi. Aduh ya Allah, Marah tuh deg-degan. gak dikasih colak-colek. Iya nggak dikasih soalnya. Tapi kayaknya sih kayak lebih ke ngeganggu sih karena Karena kan itu tempat kan kita tempatnya kan dia, kosong. terus ketawa-ketawa, Iya, ada yang berisik. kentut. Ini aku ngeditnya gimana ya? Serem banget. Oh iya benar parangin itu sendiri. Bisa Coba lah, bantu. saya mah ya. Pakai headset. Oke, headset lagi. Jadi udah digebrak tuh pintunya. Kagetlah aku sama 2 temanku itu. Gak kita gubris, akhirnya kita pulang ke rumah. Terus besoknya kita ke sekolah beraktivitas seperti biasa. Dan ternyata hari ini tuh malam Jumat. Baru keinget berarti kejadian itu Rabu Jumat. Rabu sampai Jumat. Oh. Kita biasa kan pulang paling akhir karena ngeprint juga bahan ajar dan mengerjakan lainnya sampailah sore. Sudah asar juga kita ngobrol berlima di ruang guru sambil kipas dinyalain itu tiba-tiba dengar suara asing lagi. Terus kita gubris lagi karena udah saling takut. Terus ngobrol-ngobrol tiba-tiba temanku lihat di pintu itu. Lihat di pintu Lihat itu. Lihat di pintu itu, jeng-jeng. ada yang nongol kepalanya dong. Ya Allah, akhirnya dia menampakkan wujudnya. Nah kayak gitu kita ngubaran sendiri gitu kan, istilah Sundanya mah. Oh ini orang Sunda. Ngubaran Mohon sendiri. maaf, di mana nih tempatnya? Mohon maaf, ini sekolahan yang mas. Sekolah yang mana? Tolong dong. kasih tahu. Bubaran itu apa? Bisa nggak ada yang Ngubarin tahu. itu kayak apa ya? Menghibur diri Mengobati diri sendiri gitu loh. Ngubaran tuh yang Menghibur menghibur diri diri sendiri, sendiri. diri sendiri lah gitu ya. Ini kasihan kan nggak ngerti di mana Oh, iya. tadi. Gak lama dari situ, aku dan temanku udah gak enak hati banget dan dia beranjak dari kursinya minta pindah ke ruangan lain.
Nah, saat aku mau pindah tempat karena posisiku dekat dengan pintu, aku melihat kayak wanita rambut gimbal, Ih, aduh. ngesot Ngesot. mungkin ya, ngesot Ngesot. ya. Ngesot dan hitam gitu kan. Kaget, aku langsung lari dan semuanya pada ngikut. Aku belum cerita ke siapapun dan besoknya aku baru cerita dan aku kaget ternyata hantu yang sama juga dilihat sama temenku. Yang di pintu itu kali ya. Mungkin, tapi tuh kepalanya doang gimana? Kan ngesot nih, ini kepalanya doang. Berarti copot dulu kepalanya. Yang Ada tadi apa? kali maksudnya nongol kepala. Ya Iya, ada Allah. nongol dulu kayaknya. Ya Allah, merinding banget. Kan pernah tuh merinding di punggung. Pernah Iya. sering. Ini aku lagi nih. Siapa? Kayak tadi harus in frame deh harusnya. Ya. Kenapa sih kayak gitu? Ekspresinya dari tadi soalnya wow Luar banget biasa gitu. gitu. Ini luar biasa. Loh. Ini orang yang sangat mengapresiasi Si sekali. mati ya kameranya. Nah, ini dia juga. Sama itu. Dari situ kita nggak pulang sore-sore lagi beberapa hari. Tapi Sampai guru lain yang punya indera keenam masuk ke sekolah dan kita bertanya kenapa ya mereka mengganggu. Ya abisnya kalian berisik katanya. Oh, Kalian berarti berisik benar kali, kan tadi kita kata bilang. beliau. Ya emang sih kita berisik di kelas pojok. Mungkin yang di kelas pojok nggak suka karena biasanya yang diam di situ tuh orang-orang diem gitu. Kalau nggak emang Sepi ya. jarang ditempatin gitu. Sumpah nyeritain ini merinding banget, kita juga ngedengerin sama ini merinding kita banget. tau gak sih dari atas Gila. sampai bawah gitu seret gitu loh, tau gak sih? gitu. Walaupun kita udah bertahun-tahun di suatu tempat, belum Ceritanya tentu seru. yang di tempat itu keren banget dia ngomongnya. Jadi walaupun kita udah bertahun-tahun di suatu tempat, belum tentu yang di tempat itu mampu menerimakan. Ya, Aduh, yes. wah. Oh, dan buat murid tuh harus baik sama gurunya. Iya. Gurunya dihantuin Karena guru tuh gitu ya perjuangannya pulang sampai sore, sampai dihantuin. sampai dihantuin, sampai bikin telur-teloran saking sorenya. Oh. Dia tuh guru kan? Guru. Mungkin guru muda gitu. Iya. Kalau Terima kasih Kak Sheila. Terima Semangat kasih. ngajarnya. Terima kasih. Yeay, terima kasih. bagus banget ceritanya serius. Iya, sumpah itu sih kepala nggak Iya. ganggu banget, kepala ganggu. Ini cerita dari Shiva Ael. Oke, mulai ya. Ini kejadian sebenarnya udah agak lama sih. Kejadian pas awal masuk pondok, dimana lagi masa atau sering disebut masa ta'aruf. Oh. Yang perkenalan santri baru lah, gitu katanya. Jadi awal mulanya itu semua santri pada ngumpul jadi awal mulanya semua santri pada ngumpul di aula atas, tepatnya di lantai 3. Di lantai 1 dan 2 cuma ada pengurus yang ngejaga sama yang lagi ngecek kamar. Nah, di aula tuh banget karena semuanya pada kumpul di situ. Dari mulai santri komplek A sampai C kumpul di situ. Cuma santri putri. Pas lagi dibagiin kelompok buat saling kenalan, tiba-tiba angin kencang banget. Padahal sebelumnya gerah banget karena saking penuhnya dan rame itu aulanya tuh. Padahal asalnya pengap, tapi ini ada angin kencang banget gitu. Nah, gak lama setelah angin kencang itu datang, kedengeran suara hujan deras banget. Pada panik lah semuanya karena hujan tiba-tiba tuh. Semua pada turun ke lantai 1 dan 2. Pada turun tuh ke bawah nyelamatin pakaian yang masih dijemur. Maklum lah, anak pondok kan jemurnya pakai angin malam katanya. Oh, kejadiannya malam. Ya, oh jadi masa penerimaan itunya? Iya, pernah sama. Pas sampai lantai 1, pengurus yang jaga kaget. Terus nanya lah, kenapa? Kok pada turun? Emang mastaknya udah selesai? Terus ada yang jawab, hujan deras mbak, pakaiannya belum diangkatin, nanti basah. Terus pengurusnya mukanya kaget sambil bilang, hujan dari mana? Orang jelas-jelas terang begini. Terang. Iya. Terus dijawab lagi, hujan loh mbak, orang di aula kerasa banget keciprat airnya. Aulanya emang kayak balkon terbuka gitu. Oh iya. Masih. Ya gue serem. Mbak pengurusnya akhirnya ngasih bukti. Nih, lihat nih. Orang jalannya kering kayak gini, hujan dari mana? Semuanya langsung pada merinding dan kaget. Masalahnya emang bener jalanannya kering. Tapi kok bisa di aula kedengerannya hujan deras dan yang denger bukan cuma 1 orang. Akhirnya singkat cerita masanya selesai.
semuanya pada balik ke kamar karena besok hari sekolah pertama. Karena aku sama temanku gak bisa tidur, akhirnya milih buat nyamperin temanku yang ada di lantai 2. Kamar aku di lantai 1. Tapi sebelum ke lantai 2, aku mampir ke kamar mandi dulu buat nemenin temanku. Lagi gak enak nunggu sampingnya dari depan pintu, tiba-tiba ada suara kayak lagi mandi. Tapi posisi kamar mandi itu yang dipakai cuma dipakai temanku aja. Gak lama kemudian temanku selesaikan, terus pas lagi jalan naik ke lantai 2, aku nanya, kamu mandi tadi? Kok gebiar-gebiar gitu kayak orang lagi mandi? Dia jawab, enggak kok, aku cuma pipis doang. Terus aku jawab, tapi aku dengar orang lagi mandi, biar-biar gitu. Dia jawab, mana ada orang mandi jam 11:30 malam. Nah, jelek kan. Habis itu dia ngomong gitu langsung merinding nih. Iya juga ya, mana ada orang mandi tengah malam. Pas sampai di ujung tangga lantai 2, aku lihat di ujung barat. Posisi aku naik dari timur. Ada 2 cewek pakai mukena lagi kayak mau sholat. Bingung dong, sholat apa jam segini? Sholat isya kan udah jamaah di aula. Masih mikir-mikir positif kalau itu sholat tahajud. Akhirnya temanku ngomong, sholat tahajud kok di luar ya? Kenapa nggak di aula atas aja? Mulai gelisah ya. Tarik nafas dulu. Tolong, aduh. Mencekam. Aku jawab, males naik ke atas kali. Pas aku lihat lagi, 2 orang yang lagi sholat itu ruku. Apa? Ruku. Kalau di Islam ruku itu Gini. Habis diri posisinya kan. Iya. Kan gini dia posisi gini. Jadi gini. Tahu lah Ntar aku insert. kayaknya. Ya, jadi insert ya posisinya. nah, yang bikin kagetnya dia ruku ke arah kita. Oh, Sedangkan kita dari timur. bukan Dari kiblat timur. berarti. Dan Iya. kiblat di arah barat. Bukan kita. Oh ya Allah, mereka. Aduh, kepala aku ini mah Ya Allah, kepala. sakit kepala ih. Kebayang gak sih itu kan ruku gitu. Bisa. Apa sih? Iya bunyi sih. Ada bunyi. Bunyi apa? Enggak, itu bunyi Kucing. kursinya dia. Oh. Bentar, kok tegang nge-vape dulu boleh ya? Ya Allah, ini mah salah pisah. Dia kaget sama bunyi kursinya sendiri. Aneh. Itu loh, aku menghadap ke dia. Itu gitu sih loh. itu Iya, pecah. dia ruku ternyata bukan Makanya. pakai acara timur barat lagi. Udah ya, lanjut ya. Arah gini. Dia kan barat. Makanya. Lanjut. Nah, yang bikin kaget dia itu ruku ke arah kita, sedangkan kita dari timur dan kiblat itu di arah barat. Otomatis kalau kiblat di arah barat, mereka itu ruku membelakangi kita, sedangkan ini mereka ruku menghadap ke kita. Kaget pastilah ya. Akhirnya aku dan temanku balik lagi ke kamar bawah dan ngomong, kenapa kan tadi? Kenapa Kaki yang kan? ruku tadi kenapa kan? Temanku jawab, gak lihat aku kakinya ketutupan sama mukena. Ya Allah. Oke, Mulai sesak napas. karena panik, langsunglah aku masuk ke kamar dan tutup selimut. Tapi semalaman gak bisa tidur. Aku sama temanku nangis pengen pulang. Gak betah lah rasanya sampai karena kecapean nangis akhirnya tidur nih. Besok pagi habis jamaah subuh ceritalah sama kakak kelas yang masih saudara sendiri. Ceritanya panjang lebar dijawab. Emang mereka berdua suka sholat di situ, jangan diganggu. Oh my god. Aduh. Ya Allah. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Tadi Berarti langsung udah sering banget banyak yang lihat dong kok gitu. Iya. Berarti emang Karena kalau yang tempatnya di senior situ. udah tahu. enggak, tapi gini Kayaknya loh. dia udah ini memang sejadahnya di situ. Enggak, tapi enggak gini loh. Kenapa ya kiblat, gitu? Kenapa ya gitu Iya, berdua salah gitu. kiblat. Ya masalahnya harusnya diganggu ya. Salah Mbak salah kiblatnya. Serem. Lanjut. Itu Oh masih ada? Masih ada. Selesai? Ya Oh my God. Allah. Masih panas semua. Lihat ini apa yang kulakukan pan-pan? Ah, jangan, kasihan. Oke. Lanjut ya guys. Aku yang bingung nanya dong, emangnya siapa? Kalau santri baru, kenapa nggak tahu kiblat? Kan tadi udah jamaah,
Terus kalau santri lama juga harusnya udah tahu arah kiblat sini. Akhirnya kakak kelasku ngejelasin, mereka memang udah nggak di sini. Dulu mereka sahabatan, kemana-mana selalu berdua. Sampai yang satunya mau pulang karena ada kerabatnya yang meninggal. Si temennya ini mau ikut, tapi jalan kecelakaan dan meninggal. Innalillahi. Aduh. Aku sampai sini loh merindingnya. Aku berasa. Terus? Jadi di tempat itu mereka suka sholat bareng. Tapi karena mereka iseng dan jahil, kadang orang yang baru diisengin begitu. Tapi karena mereka iseng dan jahil, terkadang orang yang baru diisengin begitu, alias tiba-tiba sholat lawan ke arah kiblat. Ngerti nggak? Iya. Ngerti. Kamu maksudnya bentar. Jadi Dia karena iseng. karena jahil doang. dia jahil, Makanya rukunya ke arah. ya kalau misalnya udah biasa dia Biasa biasanya aja ke arah gitu. yang ya karena kan yang namanya jin itu kan memang mengganggu manusia gitu. pada dasarnya gitu. Dengar begitu aku langsung kaget, besoknya sakit bareng sama temen yang lihat juga. Akhirnya 2 minggu di rumah, sekarang udah nggak mondok di situ, jadi kenangan aja. Oh my god. Ya Allah. Nggak jadi dong pesantrennya. Bayangin lagi di pesantren malam hari, terus Hari pertama berarti ya? nggak tahu Hari- pokoknya Iya, hari yang iya, hari santri pertama kan baru. perkenalan. Santri baru. Terus lagi jalan, lihat di depan ada orang mau sholat, terus Awalnya bener tiba-tiba rukunya ke situ. tiba-tiba Ya ke Allah. arah kita. Berarti mereka boleh dong. Jangan. Oke, terima kasih Itu tadi tuh si temennya Syifa tuh. Ael. Terima kasih. Ceritanya seru, serem banget. Serem banget sih. Gila. Merinding pers langsung gitu. Ini ada 2 cerita menit dari lagi. Anham TV. Oh tadi ada nyanyi tengah malam ya? Ini ya Hari ini judulnya 2 menit lagi tengah malam ya? Nyanyian Tengah Malam. Waktu itu tengah malam sekitar jam 1. Waktu aku mau tidur, dia mau mencoba tidur lagi. Terus aku dengar ada suara cewek nyanyi dengan suara merdu seperti suara sinden Jawa yang sedang Mau aku menyanyi. peragain nggak? Boleh nanti Coba, tolong coba. diperagain. Ojo turu sore kaki lama ana dewa ngelanglang jagat. Segala Wanita bisa ya. itu menyanyikan lagu Lengser Wengi. Jangan dong. Jangan deh kalau itu jangan. Dan gak lama ada suara gamelan juga yang mengiringi. Contohin suara gamelan aja deh. Aku enggak. Tapi nanti aku nyinden ya. Dan aku berusaha untuk tenang dan istighfar. Harusnya gue yang bacain. Iya bener. Dan aku mencoba tidur lagi. Tapi aku merasa tertindih. Dan aku mau coba bangun lagi, tapi susah. Dan aku dari situ langsung istighfar dan berdoa. Semoga aku masih dilindungi sama Allah dan dijaga. Amin. Dan begitu bisa bangun, aku paksain diri pergi ke kamar orang tua buat temenin aku. Dan adik aku pun tidur. Katanya itu adalah leluhur dari keluarga Abi yang menjaga keturunannya. Tapi kenapa harus nyanyi itu sih? Iya, bisa kayak agak happy sedikit. Mungkin orang Jawa kali. Baby Shark gitu. Ini langsung dia ada, Baby shark. dia ceritanya 2. Oh, lanjut. Ini hantu gosong. Takut banget. Aduh. Ya Allah, aku udah langsung ngebayangin loh wujudnya kayak gimana. Kamu ngedit sendiri ya? Cari ya hantu. Waktu itu aku lagi belajar online di rumah tua nenek yang sekarang dihuni sama tante dan om aku. Kebetulan banget om aku lagi kerja dan tante aku pergi. Aku cuma berdua sama adik di kamar.
Karena baterai HP mau habis, jadi aku pergi ke ruangan yang biasa aku taruh buku-buku dan power bank di sana. Habis itu aku duduk di meja makan yang kebetulan gak jauh dari ruangan itu. Karena aku takut duduk di kursi dekat pintu, masuk ruangan karan tuh apa ya? Kantin Pekarangan kali ya, pintunya terbuka. Aku duduk di kursi dekat lorong. Lorong. Lorong dong. Dan ada sosok yang ngintip dengan wujud agak tinggi dan gosong bakar. Ya Allah. Jari tengah tangannya panjang banget. Apanya? Jari tangan panjangnya panjang banget. Jari panjang Jari tengahnya. tengah tangannya panjang banget. Oh, di tengah. Tapi jari yang lainnya pendek, kayak habis kepotong. Ya Allah. Oh my God. Bentuk badan, kepala, kaki, dan tangannya itu kayak udah meleleh. Dia ngintip ke arah aku kayak gini nih, kayak gini guys. Serem gak sih? Dan aku langsung istighfar dalam hati dan berusaha nahan rasa takut sampai bener-bener gak bisa ditahan lagi. Seketika aku langsung lari banget, terbirit-birit ke kamar om aku dan tante aku. Dan aku ceritain semuanya ke adik aku. Waktu udah agak tenang, langsung post di status WhatsApp dengan kata si gosong ngintip. Ya Allah. Oh my God. Ada fotonya ya? Si gosong. Enggak kayaknya di. Tapi dia update gitu foto WhatsApp gitu. Oh ada kan kalau WhatsApp itu kan bisa tulisan doang. Oh iya benar. Bisa tulisan. Ya Allah. Jadi dia update Akrab. apa? Siapa tadi yang update, ah? Yang nggak boleh status WhatsApp ya? Adiknya. Adiknya. Oh, udah biasa. Berarti next episode kayak kalau ada fotonya disertain nih masih Iya biar sih. biar kita bisa Biar insert. tambah serem. Ini kukunya sakit perut banget. Tadi Makin malam kok Makin sakit perut. Ceritanya nih makin sakit perut. namanya siapa ya? Sakit perut. Oh, udah. TV. Makasih ya Anuhan TV. Terima kasih, ceritanya luar biasa banget, serem banget. Panjang. Oke, ini lanjut ceritanya dari Yuwali 4302. Yuwali. Namanya. Sinta namanya Sinta. Hai, aku Sinta dari Pandeglang, Banten. Oh, Banten guys. Wow, Banten guys. Deket. Ini langsung aja kali ya sambil yang senyum. Yang senyum nih. Tapi aku senyum yang kayak gitu. Ini cerita udah lama banget sih sebenarnya, tapi masih kayak nggak tinggal sampai sekarang. Jadi waktu itu aku kelas 3 SD. Ya, kayak gitu. enggak, maksudnya menunjukkan jam 00. Oh iya. Masa kelas 3 SD kayak gitu? 0026. Kelas 3 SD itu tampilannya seperti itu. Bentar. Oke. Jadi ini ceritanya udah lama banget, tapi masih kayak sampai sekarang. Jadi waktu itu aku kelas 3 SD, nggak tahu pokoknya SD kelas berapa. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oh, aku yang salah bacanya. Apa sih? Aku yang salah. Bocah apa? Aku yang salah bacanya. Jadi waktu itu aku kelas 3 SD, nggak tahu pokoknya SD lupa, SD-nya apa mungkin ya. Iya, iya. SD nama SD apa gitu. Oh, iya, SD soalnya- namanya. Siapa sih? Kita kan SD 18 itu kan nggak tahu. Nah, jadi SD apa gitu. Terus abis itu aku tuh kalau tidur nggak berani sendiri. Ini tuh kejadiannya di rumah nenekku. Nah, aku kalau mau tidur pasti ke rumah nenek. Kebetulan nih rumah nenekku sebelahan sama rumah mamaku. Tapi nggak tahu kenapa, aku tuh lebih nyaman tidur di rumah nenek dibandingin rumah sendiri katanya. Waktu itu jam 10 malam kalau nggak salah ya, posisi aku udah di kamar nenek aku. Seperti biasa aku selalu berdoa sebelum tidur. Nah pada saat itu aku nggak bisa tidur, berusaha merem biar tidur dan itu tetap gak bisa. Nah habis itu tiba-tiba kata bahasa Sundanya mah hordeng. Nah Gordeng, guys. nah, hordeng tuh itulah kayaknya mungkin di Depok Tirai. Tirai lah ya. Ini ya. Gordin. Iya, Gordin. Gordin. Tirai, Gordin, hordeng. Bacanya apa sih sebenarnya? Gorden. Gorden.
Nah kebetulan si kamar nenek aku ini nggak pakai pintu, cuma pakai horden. Iya. Iya. Oh iya, ada pintu jadi pakai tirai aja Slide gitu. gitu kali ya mungkin ya. pakai kain. Ah, oh nggak pakai pintu tapi pakai gorden buat penutupnya. Dan tiba-tiba si gorden itu kebuka gitu. Tahu nggak sih kayak ada angin terus gordennya yang layang-layang gitu. Berarti gini-gini ya. Jadi, nah gitu. Oh, doi. Enggak, masalahnya dalam rumah lo nggak akan ada angin. Iya sih, Iya, bener juga. Tapi itu fakta sih. Fakta karena aku hordennya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, oh iya. Tau gak sih kayak ada angin-angin gitu, terus hordennya kayak ngelayang. Tapi aku pikir itu karena angin kan. Tahu-taunya ada orang jalan dong. Ada orang jalan dong. Aku masih ingat kayak apa. Dia tuh perempuan, anak kecil, ponian, terus bajunya itu putih tapi putih gimana ya, kayak kusam gitu. Putih gading menurut. Dan sumpah ya itu pucat banget katanya. Awalnya dia tuh cuma lewat, tahu-tahu dia berhenti di depan mata aku, sumpah itu Masya Allah. jelas banget. Posisi dia berdiri Aku sambil tahu nggak sih orang kalau minta sesuatu tangannya gimana? Ih. Nah gitu. Nah bodohnya aku kira itu paman aku. Aku Paman? sempet bangunin nenek. Paman. Iya betul paman. Loh, katanya cewek. Nah Kecil. bodohnya Enggak, dia mikirnya gitu sekilas aja gitu kan. Nah bodohnya aku mengiranya itu paman aku katanya. Aku sempat bangunin nenek aku dan aku bilang, Nek, itu AA bukan? Aku panggil paman aku itu kan AA. Nah aku tuh udah 2 kali bangunin nenek sambil bilang, AA bukan. Tapi nenek aku jawab, apa sih orang AA belum pulang, kata nenek. Udah tidur, kata ini udah tidur sana, kata udah malam kan katanya. Nah aku kaget tuh waktu nenek bilang AA belum pulang. Dan aku nggak mikir yang aku lihat waktu itu anak-anak perempuan, sedangkan aku kan cowok. Awalnya aku nggak sama sekali ngerasa takut karena aku pikir itu paman aku. Tapi di saat nenek aku bilang itu bukan AA, aku mulai ngerasa takut sendirian. Dan tahu nggak sih, dia masih ngeliatin aku. Aku nggak Sampai tahu sekarang? dia siapa yang pasti. Aku nggak mau ngeliat lagi. Dan pagi-paginya nenekku mungkin cerita ke mama sama bapakku, terus mama nanya ke aku, sama kamu terus malam lihat apa katanya. Aku ceritain semuanya, tapi mamaku cuma jawab, kamu nggak baca doa sebelum tidur. Nah, gitu aja. Guys, kalian harus baca doa sebelum Iya. Itu Terima pesan kasih. moralnya. Siapa tadi? Terima kasih, siapa tadi? Sinta Pandeglang. Terima kasih Sinta. Terima kasih. Tadi juga